Masya Allah, marhaban bikum ya Ustadi, kaif halukum? Salam Ustaz, Masya Allah. Ustaz Ridho, kangen antum nah, lama nggak ketemu ini. Ya iyalah, orang ketemu aja baru sebentar. Harusnya lama Apa Ustaz ganggu ya. kesibukan Ustaz? Ganggu kesibukan ini. Alhamdulillah baru banget sampai di rumah. Hari ini tadi Masya ada 3 Allah. jadwal maraton. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini teman-teman pengen silaturahim sama antum, pengen denger tausiah antum juga. Masya Allah, insya Allah kita ingin sharing berbagi kebajikan karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi insya Allah ada manusia yang berniat untuk menjadi pribadi yang sempurna Masya dengan cara Allah. mendengarkan tausiah dari sesama muslim insya Allah. Amin, 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 amin. Masya Allah. Ya, saya mungkin memperkenalkan sedikit mungkin buat beberapa followers juga yang ada di sini. Saya kenal dengan beliau ini, Ustadz Ridho, di komunitas DEP ya, Dewa Eka Prayoga Foundation. Ketepatan saya kenal bertemu sebentar aja, qadarullah waktu itu hendak pulang dari Bandung ke Balikpapan. Tapi dari pancaran auranya itu luar biasa ya, udah memancarkan sinar keimanan luar biasa. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi membekas silaturahimnya walaupun ketemu sedikit aja, katanya gitu kalau orang Islam gitu Ustaz ya, kalau hatinya tulus lillahi ta'ala, dan itu doa ana waktu itu di pagi hari saya berdoa gitu, ya Allah temukan saya pagi hari ini dengan orang-orang soli yang kesolihannya membuat saya semakin dekat kepadamu. Ketemu antum luar biasa. Allahu Akbar. Itu emang rezeki besar buat anak secara pribadi Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin. Boleh mungkin Ustadz Ridho yang langsung memperkenalkan diri ya biar teman-teman kenal juga ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama ana Ridho Febri. Alhamdulillah ana murid dari Ustadz Agus gitu kan, yang berasal dari Bandung. Ya alhamdulillah, semoga nanti bisa silaturahmi lebih sering sama beliau, dan semoga bisa ada kesempatan dan rezeki dari Allah untuk ana secara pribadi bisa membersamai dakwah beliau di Balikpapan insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi ada niatan ke Balikpapan Ustaz ya? Bismillah. Kan September ke Kalimantan Selatan dulu Ustaz. Tinggal dikit nanti geser ke Kalimantan Timur insyaallah. Iya, tinggal ngegelinding ya Masya Allah. Iya, jadi gini ya teman-teman semuanya, termasuk Ustadz Ridho yang saya hormati. Jadi alhamdulillah ini program baru ketepatan di channel kami. Kami ingin mengadakan ya sesi talkshow gitu dengan beberapa asatid dan juga beberapa public figure. Dan alhamdulillah ini kejutannya yang wow, ini adalah Ustadz Ridho menjadi pemateri pertama kami gitu ya di program ini, luar biasa. Ini pilihannya Allah berarti. Insya Allah nanti yang kedua antara pilihan Allah gimana, atau korban pertama ini. bisa jadi korban pertama juga. Korban percobaan. Nanti insya Allah yang kedua, insya Allah hari Rabu tuh sore nanti bersama Saskia Gotik insya Allah tuh kan. Jadi nggak main-main ini level nasional. Ngeri ini. Iya, alhamdulillah. Teman-teman yang berbahagia, kita bicara tentang cinta ya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya bahasa Arab mahabbah begitu. Nah, kita berbicara tentang cinta di dalam Islam, tentu kita sering mendengarkan kata-kata cinta begitu, di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, hadis Abu Dawud, Al-Dhahiri dan juga Imam At-Tirmidzi, mengatakan bahwasannya jika engkau mencintai saudaramu, faqul lahu inni uhibbuka fillah, maka katakan kepada dia bahwa aku mencintaimu karena Allah. Nah, jadi artinya cinta di dalam Islam itu clear memang ada, dan Islam mengakui cinta, dan memang teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, nggak ada yang salah dengan cinta, apalagi kalau kita berbicara tentang hari bulan Dzulhijjah, bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya nyebutnya nih bulan cinta gitu Ustaz. Jadi kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim itu kalau saya pelajari karakter dakwanya adalah karakter taslimiyah. Taslimiyah itu kepasrahan totalitas kepada Allah, sehingga menutup mata dari segala-galanya. Atas kecintaan besar beliau kepada Allah, beliau dibakar hidup-hidup nurut begitu. Beliau disuruh memotong, mohon maaf tanda kutip, kemaluannya dalam kondisi belum ada medis, beliau nurut begitu. Kemudian juga beliau disuruh sama Allah untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak berair, beliau juga nurut begitu. Nah, ketaatan yang seperti ini kan muncul dari konsep cinta gitu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita berbicara tentang cinta di dalam Islam, terutama yang sekarang kita rasakan di bulan Dzulhijjah, tentu ini sesuatu yang wow gitu ya. Kalau kita belajar, Islam itu sangat mengakui cinta itu, dan cinta itu ternyata bukan sesuatu yang najis, tapi sesuatu yang suci selama tidak dinajiskan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini pakarnya sudah datang, jadi saya pembukaannya nggak usah banyak-banyak. Ustadz Edo ini teman-teman pakarnya cinta di dalam Islam, begitu. Jadi mungkin Ana minta, ya mungkin Ana nggak nyebut tausiah lah ya, Ana pengen nyebutnya sambutan dari korban pertama kita tentang apa itu cinta. Silakan Ustadz Edo, mungkin dalam waktu yang antum ingin sampaikan, tafadhol, Ana berikan waktu untuk sedikit antum berikan ya semacam apa namanya, ketika cinta kita mulai meredup tak berarah, apa yang harus kita lakukan? Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gini Ustaz, kalau Ana secara pribadi membahasakan cinta itu ngambil dari surat ke-80 ayatnya 27. Surat Abasa. Allah menggunakan satu kata yang identik gitu, habba. Artinya biji-bijian. Jadi saya mengkiaskan secara pribadi, Ana secara pribadi bahwa yang namanya cinta itu adalah biji, benih. Biji atau benih. Ini ada posibilitas. Posibilitas pertama, ya kan, kita tanam dengan sembarang, dimanapun tempat kita lempar, maka dia akan tumbuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah biji itu akan tumbuh sebagaimana fitrahnya, atau justru malah dia akan mati sebelum dia besar dan tumbuh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dilempar di sebuah tempat yang memang kita merawat, memeliharanya dengan sebuah tambahan asupan sebagai sebuah nutrisinya yang disebut dengan ilmu. Sehingga dari berkecambah itu mulai muncul daun sejati keluar batang kemudian keluar dahan keluar ranting berdaun lebat dan lain sebagainya, sehingga puncaknya adalah pohon ini menghasilkan buah yang sangat manis gitu. Artinya bahwa cinta itu adalah sebuah kebaikan yang dia bisa ditanam dimanapun, tapi yang pertama, ada kemungkinan dia dilempar dimanapun, ada kemungkinan dia akan mati, ada kemungkinan dia akan tumbuh. Tapi kalaupun dia tumbuh, tapi keluar dari fitrahnya, atau kita siapkan sebuah lahan, sebuah tempat, yaitu hati-hati orang yang beriman, dirawat dengan ilmu, dijaga dengan iman, sehingga benih yang ditanam tadi betul-betul tumbuh sebagaimana fitrahnya, sehingga menghasilkan sebuah sebuah buah yang begitu manis gitu. Saya mengkiaskannya seperti itu Ustaz, tentang cinta gitu. Jadi artinya ini menjadi sebuah pilihan untuk kita anak-anak muda. Kan kita masih muda ya Ustaz ya. Ceritanya gitu. Ya, ceritanya begitu ya. Kita anak-anak muda nih punya pilihan untuk mencintai siapapun, lawan jenis kah, orang tua kah, kemudian pasangan halal kita, baik suami ataupun istri, anak-anak kita, saudara sesama muslim, dan lain sebagainya, termasuk kepada guru-guru kita. Maka cinta yang diberikan oleh Allah melalui kiasan benih ini adalah ada dua jalan. Jalan pertama yang sembarang mencintai, ya kan, tanpa diiringi dengan ilmu, akhirnya ketika melihat sisi buruk dari guru kita, kenapa kok begini ya? Akhirnya apa? Cinta itu tumbang dengan sendirinya. Atau yang kedua, ya, cinta yang kita tanam di tempat yang memang sudah kita siapkan, yaitu di dalam hati-hati kita, yang kita rawat dengan ilmu, yang kita jaga dengan keimanan, sehingga keburukan apapun yang muncul dari orang-orang yang kita cintai, maka akan lahir kesadaran bahwa saya mencintai seorang hamba Allah yang pasti punya kekurangan, pasti punya kekhilafan. Gitu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik. Tapi kadang-kadang gini Ustaz, cinta ini kan sudah kita tanamkan di hati gitu ya, terutama untuk orang-orang yang sudah berpasangan cukup lama misalnya gitu, artinya suami istri, tentu ya sifat malal atau sifat bosan itu akan muncul di dalam hati kita. Itu kadang-kadang banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana nih Tat supaya bisa merefresh cinta itu supaya tetap ada di dalam hati kita, terutama dengan sifat bosan yang muncul di dalam diri manusia, artinya kan
bahkan nggak usah ngomong cinta, bahkan ibadah pun Rasulullah itu pernah melihat ada seorang sahabat wanita begitu ya beribadah dengan begitu kencangnya oleh Bunda Aisyah, bukannya dipuji sama Nabi, Nabi malah mengatakan, mah alaikum bima tutikun, kamu ibadahnya yang standar aja, jangan terlalu ngotot begitu. Fa innallaha la yamilu hatta tamilu, karena Allah nggak pernah bosan sampai kamu bosan pada ibadahmu sendiri. Nah ini kalau kita bicara ibadah aja bisa bosan, apalagi dengan cinta. Nah, ini mungkin teman-teman butuh tips, kira-kira gimana Ustaz supaya cinta kita ini, ya kalaupun nggak ter-up gitu, minimal jangan slow down lah, jangan ke bawah gitu Ustaz. Ya, baik. Baik. Saya ngambil kiasan yang lanjutan yang tadi Ustaz. Petani juga pasti akan merasakan titik jenuh ya, di mana aktivitasnya, rutinitasnya itu lagi. Contoh jagung. Singkong. Singkong itu 6-7 bulan baru bisa dipanen, ya kan? Rutinitasnya adalah mencabuti gulma, menambah pupuk, merawat tanaman dan lain sebagainya. Itu adalah sebetulnya rutinitas yang membosankan. Cuman kenapa ini tetap dijalankan oleh seorang petani dengan begitu giat dan ulet? Karena dia punya tujuan yang jelas. Sehingga tidak lagi merasakan kebosanan. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya apa. Saya merawat tanaman ini karena apa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang berzikir. Yang ketika saya rawat dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, walaupun rutinitasnya berputar dengan itu-itu terus, maka karena saya yakin bahwa saya punya tujuan yang besar, apa? Ketika panen hasilnya baik, saya jual, maka apa yang saya dapatkan itu untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya dari rizki-rizki yang subhat, apalagi yang haram. Nah, kaitan dengan cinta di rumah tangga adalah, pasti kok ada kebosanan. Pasti ada kebosanan. Nah, cara merefreshnya adalah mengingat-ingat kembali tujuan destinasi akhir dari kenapa kita menikah dengan sekarang yang menjadi orang yang pasangan kita. Nah, sehingga nanti ketika ketika kita tahu ya apa yang menjadi tujuan dari rumah tangga kita, mengingat lagi, merefresh lagi, ya kan, kemudian membangun lagi malam hari di mana hari pertama ketika kita setelah akad gitu kan, mau pegang tangan aja malu-malu gitu kan, mau gandeng tangan malu-malu, itu menjadi sebuah wahana sederhana sebetulnya untuk kita merefresh ulang tentang dan menghangatkan kembali bejana cinta kita di dalam hati kita dengan pasangan kita. Jadi mengingat kembali tentang tujuan dari membangun cinta itu dengan pasangan halal kita, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, kita melewati fase di mana rumah tangga kita dengan pasangan halal kita itu selalu hangat, berarti ada quality time yang kita lakukan di luar. Nggak perlu, sebenarnya gini, konsepnya yang namanya quality time itu bukan tentang seberapa lama, tapi saat kita bersama dengan pasangan halal kita, seberapa maksimal kita bisa memaksimalkan waktu yang terbatas sehingga berkualitas dengan pasangan kita. Itu Ustaz. Jadi, satu, mengingat kembali tentang tujuan dari kita membangun cinta itu. Yang kedua, perlu waktu berdua dengan pasangan kita untuk saling kita diskusi, menghangatkan lagi cinta, menguatkan dan mengokohkan lagi apa yang menjadi tujuan kita, kemudian bicara dari hati ke hati dan lain sebagainya. Saya sebutkan dua dulu, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi pertama ini buat teman-teman ya, para netizen. Yang pertama adalah niat. Ini kalau saya boleh nambahin sedikit apa yang beliau sampaikan. Jadi kekuatan, the power of niat, itu kadang-kadang memang membuat kita itu menjadi orang yang melakukan sesuatu di luar nalar kemampuan kita. Contoh misalnya nih ya, the power of niat. Saya pernah tanya tuh sama teman-teman gitu, kalau kira-kira orang kalau kakinya pincang gitu, jalannya kira-kira tegap apa miring-miring? Pasti miring-miring gitu. Kalau udah jalannya miring-miring, disuruh lari kira-kira bisa nggak gitu? Kalau kakinya terkilir gitu, ke selawo gitu. Nggak bisa Pak Ustadz. Tapi kalau kira-kira dikejar anjing bisa lari nggak dia? Lari dia begitu ya. Saya bilang jangankan orang kaki pincang, orang mata buta aja kalau dikejar anjing bakal lari gitu. Walaupun dia nggak tahu larinya kemana. Itu yang disebut dengan the power of niat begitu ya. Kekuatan niat itu membuat kita mampu melewati apa yang dipikir oleh nalar manusia itu tidak masuk akal gitu. Dan ini tadi the power of niat. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Ridho, pertama harus niatnya dulu larinya kemana nih. Karena kalau cinta karena kecantikan ya bakal luntur dengan seketika, dia kemudian nggak cinta lagi. Buktinya artis-artis itu istrinya cantik-cantik, tapi ternyata cerai juga gitu loh. Sedangkan kami, saya ngomong kami ya, bukan saya dan Anda begitu. Yang istrinya mungkin wajahnya ngepres gitu, nggak cantik-cantik amat, tapi damai-damai aja hidupnya gitu. Nah itu maksudnya the power of niat. Kemudian yang kedua, quality time. Ini mirip seperti yang kita rasakan kemarin Ustaz Ridho ya. Kita ketemunya cuman 5 menit, tapi ternyata kualitinya nyambung sampai hari ini.
Dan itu Alhamdulillah. bukti bahwa memang Masya Allah Ustadz Ridho betul-betul luar biasa. Kita 5 menit gitu loh ketemunya, belum sampai ngapa-ngapain, belum ada ngobrol macam-macam, tapi kualitas pertemuan itu memang luar biasa. Betul yang antum Alhamdulillah. sampaikan tadi, sedikit tapi berbobot. Nah, istilahnya kalau di bab kurban, 1 sapi, 2 sapi, lebih afdol 2. Tapi kalau 2 sapi itu berat totalnya cuma 300 kilo, sedangkan 1 sapi limonsun berat totalnya 1000 kilo, maka 1 sapi tadi lebih berbobot dibandingkan, lebih mulia dibandingkan dengan 2 ekor Oh, sapi gitu ya. wah, Kalau wah. analoginya gitu, istri 1 cantik, solihah, pendiam, penurut, sama 2 istri tapi kelahi, bawaannya ngamuk, jelek, pesek, hitam kayak kantong kresek, mata penuh belek, meremelek begitu. Mungkin yang 1 ini lebih lebih berbobot gitu. Sip, Mungkin kurang lebih gitu Ustaz ya, Masya sip, Allah. ya, Masya Allah. Masya Allah, Hmm. Masya Allah. Dapat Sip. ilmu nih, niat sama quality time. Lanjut ada tak? Ah, dua dulu, Kalau Ustaz. pertama Dua niat dulu. sudah Kita dapat nih. kita bertahap. Dua Oke. dulu. Apa? Karena ini yang harus dimaksimalkan. Kenapa gini? Banyak orang yang niatnya kuat, Ustaz, tapi ternyata untuk menghadirkan quality time ini justru malah gagal, fail. Kenapa? Niatnya Oke. mau apa namanya vacation, apa namanya healing bareng suami atau bareng istri, bareng anak-anak. Giliran di onsite, sibuk sama handphone, sibuk sama gadget, Nah, sibuk sama relasi, nah, sibuk sama ya, bisnisnya. Lah, terus kapan kualitas waktu berkualitasnya kita lalui bareng sama pasangan kita gitu kan? Kalau ternyata kita nggak bisa menyingkirkan dunia-dunia itu hanya untuk menghadirkan diri kita bersama dengan pasangan halal kita. Ini 2 aja dulu. Karena ini jujur Ustaz, itu sangat sulit banget saya temui banyak yang masih berkeluh kesah ketika menghabiskan waktu dengan pasangannya, tapi ternyata salah satu di antara pasangannya masih sibuk dengan dunianya masing-masing, belum saling hadir, tapi baru hanya sekedar ada secara fisik gitu Ustaz. luar biasa, Ustaz Ridho, Masya Allah. Jadi mungkin sedikit tambahan juga nih buat teman-teman netizen ya, untuk quality time itu mungkin yang saya pernah pelajari dalam dunia parenting, mungkin nanti Ustaz Ridho akan menambahkan, itu ada 3 poin ya biasanya. Yang pertama adalah ketika di meja makan. Itu kalau orang lapar, itu nggak bakal nyambung ngomongnya. Tapi kalau orang lagi kenyang, itu omongannya pasti nyambung gitu kan. Ini bukti kalau lagi nggak nyambung karena saya dengan Ustaz Ridho kayaknya bareng-bareng dalam kondisi lapar ini seperti ini ya. Jadi itu poin pertama. Soalnya saya belum ngerasain tuh diajak Ustaz Ridho makan apa namanya di pinggir jalan di kota Bandung itu, Masya Allah ya. Amin. Insya Saya Allah kami Ustaz. amin. Saya itu berkesan karena saya tuh kejebak pesen teh gitu. Kemudian nggak dikasih gula gitu. Kalau kami orang Balikpapan namanya teh itu pasti manis Ya, gitu. Tapi ya. mereka, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ngomong teh, kok nggak dikasih gula bang? Iya, soalnya kan tadi Bapak nggak bilang manis. Oh gitu. Terus saya pesan juga itu kepala ayam gitu. Kepala ayam, betul-betul dikasih kepalanya aja, nggak pakai leher. Terus saya tanya, kenapa kok nggak pakai leher? Ya kan Bapak nggak ada bilang dikasih leher gitu. Oh gitu. Terus saya pulang nggak bayar, dimarahin loh. Bapak kok nggak bayar? Lah kamu kan nggak nulis juga di tulisan situ kalau ini harus bayar di sini. Jadi teman-teman itu pertama waktu makan di meja makan ya. Kemudian yang kedua ketika di atas ranjang itu memang orang melepaskan penatnya ketika kepala itu jatuh di atas bantal. Katanya ini kata versi para ahli parenting itu ada 1001 masalah yang terlepaskan dari kepalanya sehingga kalau kita sharing ngobrol itu lebih mengena sama pasangan. Atau kemudian yang ketiga ketika selesai sholat ya, karena ketika selesai sholat kita menggugurkan dosa dan orang itu kalau hatinya tulus tidak membawa dosa itu biasanya cenderung lebih mudah lah untuk menerima masukan dari orang lain. Mungkin begitu Ustaz Ridho. Coba dikoreksi Ustaz. Tapi itu udah sangat luar biasa Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Ridho kayaknya dia lagi pasang strategi marketing nih, jangan dikeluarin semua ilmunya biar penasaran nih orang-orang nih. Ya enggak Ustaz, enggak. Karena waktunya kan terbatas. Ini biar obrolannya kita ngalir terus santai gitu kan. Masya Insya Allah. Allah. Iya. Ya Ustaz, Masya Allah. Ini tadi tentang cinta gitu Ustaz ya. Jadi kalau kita ngomongin berkaitan dengan cinta ya tentu kita bisa melihat ya selevel Nabi Muhammad pun gitu kadang-kadang punya problematika dengan istrinya, bahkan Nabi juga punya problem sampai Nabi menghajar para istrinya waktu itu ya, tidak memboikot para istrinya beberapa waktu begitu. Jadi kalau kita ngelihat selevel Nabi aja bisa kayak begitu gitu, apalagi model kayak kita gitu yang orang-orang biasa yang banyak dosa gitu ya. Ya kan? Jadi dan saya yakin lah bahkan selevel Ustadz juga nggak jauh-jauh gitu dari istrinya cemburu, emosi, apalagi dekat-dekat dengan teteh-teteh jamaah yang
bening-bening pisan gitu ya. Jadi teman-teman itu kadang-kadang memunculkan rasa cemburu gitu ya. Kalau Ustadz Ridho sendiri gimana tuh apa untuk bisa apa namanya ya istilahnya ngedemin istri itu kalau dalam kondisi misalnya emosi gitu tuh. Kira-kira Ustadz itu apa yang dilakukan? Kalau misalkan istri lagi cemburu, Ustaz, kalau saya Ya. bahas kalau istri lagi cemburu terus tiba-tiba lagi ngambek, saya nggak pakai bahasa kasih apa namanya pujian. Bahasa kasih saya adalah langsung sentuhan. Saya peluk, Ustaz. Masya Kenapa? Allah. Karena bagi saya secara psikologis gini, ketika seorang istri itu dipeluk, maka gemuruh di dalam hatinya itu akan luluh dan luntur dan berganti dengan energi baik dari yang kita salurkan lewat tubuh kita kepada pasangan kita. Oke. Gitu. Jadi, Keren ini. Ilmu ini. Jadi dan ini ada sebuah kisah yang masya Allah juga luar biasa. Apa namanya? Ketika Rasulullah SAW marah kepada Aisyah gitu kan, kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk membalikan tubuhnya. Dan ini dalam kondisi yang memang Rasulullah marah kepada Aisyah, tapi Rasulullah meminta Aisyah untuk membalikan tubuhnya. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau tidak mengatakan apapun kecuali hanya melakukan sebuah tindakan, memeluk Aisyah sambil membisikkan di telinganya, seketika amarahku hilang saat memelukmu. Gitu. Jadi sebetulnya ini penting ya untuk membangun engagement antara suami dengan istri lebih kuat lagi. Karena apa? Banyak banget Ustadz, para suami-suami yang gengsi, apaan sih orang di mall gitu ya, di mall dipegang tangannya, malu sama anak-anak kan seharusnya itu menjadi sebuah nilai yang sangat luar biasa, apa namanya, untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak gitu. Dengan akrab dan harmonisnya suami dan istri atau ayah dan ibunya mereka. Jadi cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk meredam segala gejolak amarah, apa namanya, moodinya istri, kemudian swingnya, apa namanya, emosinya dia dan lain sebagainya, itu dengan pelukan, dengan sentuhan skin to skin gitu ya, kulit dengan kulit gitu kan. Karena memang ya kan kadang suka istri, ih apa sih nggak mau gitu kan gitu. Nah ya kita punya kekuatan yang jauh lebih kuat, maka kita sayang, aku nggak mau kamu terus-terusan marah. Karena apa? Ketika kamu marah, hatiku terluka. Cie, gitu kan. Itu kalimat-kalimat pamungkas yang bisa membuat melting gitu istri kita kan tentunya. Karena apa? Karena ini kan halal. Ini kan halal. Ketika muncul gejolak di dalam hati istri kita, artinya kan setan sedang membisikkan rasa panas di dalam jiwa dari istri kita. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ketika yang satu menjadi api, maka satu selayaknya menjadi air dan lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk menjadi pakaian, libasa, pakaian ternyaman untuk pasangan kita. Maka saat istri kita atau pasangan kita, suami kita sedang tidak merasakan kenyamanan di dalam hatinya, maka jadilah sosok yang bisa menenangkan dan menyamankan hati bagi pasangan kita. Gitu, ini kayak gini nih yang dibutuhkan nih, ustadz-ustadz yang romantis gitu kan. Jadi jemaahnya makin baper gitu. Iya. Suruh siapa nggak bawa suami kan gitu, Ustadz gitu. Iya. Kadang-kadang memang begitu, Ustadz. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf ya, mencontoh sunnah Rasulullah dari satu sisi, tapi kadang-kadang romantisme Rasulullah itu tidak kita contoh gitu. Kalau kita ngelihat Rasulullah pernah kedatangan Bani Habasyah bermain-main di dalam masjid, kemudian beliau membuka pintu beliau, kemudian Bunda Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Rasulullah, menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah. Kemudian habis itu Rasul tanya, udah Aisyah kamu udah selesai? Belum Nabi, aku belum puas gitu. Habis itu ditanya lagi sama Nabi, masih belum puas? Belum ya Rasul, belum puas. Sampai akhirnya permainan itu selesai. Dan ketika Nabi masuk, kemudian para wanita bertanya, Aisyah emang kamu suka tuh dengan permainan tadi? Kata Aisyah, enggak sih, aku enggak suka. Terus kenapa kamu kok lama banget nontonnya? Aku cuma ingin menunjukkan betapa Rasulullah itu sayang kepada aku di depan kalian semua, begitu. Ini kan romantisme yang keren gitu ya. Kebayang kalau Ustadz Edo misalnya lagi baca buku tuh, kemudian istrinya datang letakin dagunya di atas bahunya gitu kan, agak kadang-kadang kita jadi, apaan sih ini gitu kan. Padahal sebenarnya, Masya Allah, itu artinya romantisme yang luar biasa gitu. Kadang-kadang saya malah bercanda dengan istri gitu. Saya bilang, nih, Abi mau nikah lagi loh, Abi mau kawin lagi loh, Abi mau poligami loh. Tapi syaratnya satu, apa Abi? Istri kedua harus lebih cantik daripada kamu. Dan terus kenapa Abi nggak nikah lagi? Nah, masalahnya mencari yang lebih cantik dari kamu itu nggak mungkin ada gitu. Allah. Cakep. ini boleh dipraktekin loh Ustaz ke istrinya ya, nggak masalah ya, silakan. Cuman itu sudah teruji Ustaz, sudah teruji insya Allah.
Oh, Masya Allah. Ceritanya dari kuat aja ya. Iya, iya, iya. Gampang. Nanti di Japri aja, Ustaz. Iya, jadi memang luar biasa, Ustaz. Kalau kita bicara tentang romantisme dalam kehidupan, artinya itu kan sisi Rasulullah yang terlupakan. Kita selalu melihat Rasulullah sebagai rajulun syuja, laki-laki yang pemberani, mujahid, seorang militer yang tangguh. Tapi kadang-kadang terlepas dari itu semua, kita nggak nyadar kalau Rasulullah itu ternyata sangat romantis gitu ya, kepada istrinya gitu ya. Dan apa namanya, sesuatu yang jarang terbesit dalam pikiran kita gitu, bahwa Rasulullah itu seromantis itu kepada istri-istri beliau gitu. Dan saya yakin Ustadz Edo ini luar biasa gitu. Bayangin aja di live aja bisa romantis, apalagi depan istri yang sesungguhnya. Allahu Akbar Ini ya. lagi ada di samping nggak Ustadz orangnya. Oh, pantesan romantis. Karena Baik, gini baik, Ustadz, baik. buat Anda secara Kenapa, pribadi Ustadz? gini ya. Boleh. Apa namanya, buat Anda secara pribadi kayak contoh ya, ketika jalan di public service, ketika misalkan keluar dari mobil terus Anda posisi ada sedikit lebih di depan daripada istri, biasanya tangan Anda selalu ke belakang. Ngapain? Nunggu tangan dia menggapai tangan Anda. Sederhana Masya sebetulnya Allah. gitu. Tapi kalau dalam benak Anda, kenapa Anda berusaha untuk mencari tangan dia dan menunggu tangan dia menggapai tangan Anda? Sederhana sebetulnya, karena Anda pingin ketika tangan ini saling bergandengan, itu nanti di hadapan Allah saling bersaksi untuk saling menggandeng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Jadi Iya, jadi iya, itu, iya. itu hal-hal sederhana yang menghadirkan romantisme tauhid lah ya istilahnya gitu kan. Jadi mendatangkan sisi-sisi romantis dalam kehidupan kita, dan Masya Allah ya tadi beberapa contoh udah disampaikan sama Ustadz juga gitu kan ya, karena memang cinta itu butuh dirawat biar nggak jemu, biar nggak bosan. Yang ketiga nih Ustadz, itu butuh dengan ilmu gitu. Ilmu bagaimana memuliakan suami, ilmu bagaimana memuliakan istri kita. Ini bukan tentang seberapa lama kita menjalankan rumah tangga, tapi seberapa kuat kita menjaga kesadaran bahwa pasangan kita adalah amanah dari Allah. Dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekaligus ujian. Kenapa saya katakan sekaligus ujian? Karena kita akan menghadapi sosok manusia yang punya keunikan yang luar biasa. Gitu. Iya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabail gitu kan. Ya memang dipecah oleh Allah bersuku-suku dengan latar belakang yang berbeda. Dengan isi kepala yang berbeda, pendidikan berbeda, karakter berbeda, bahasa berbeda gitu kan, dan lain sebagainya. Artinya ini sesuatu yang unik. Maka terimalah keunikan dari pasangan kita sebagai sebuah amanah sekaligus ujian dari Allah agar kita bisa waspada bahwa kita itu bukan menikahi seorang malaikat, tapi kita menikahi seorang hamba Allah yang pasti punya kekurangan. Masya Allah. Ini keren ini ya. Jadi ada istilah kata orang bijak, kelebihan istrimu adalah anugerah, sedangkan kekurangannya adalah ladang dakwah. Jadi kalau kita punya istri udah perfect sempurna, berarti kita nggak punya ladang dakwah lagi gitu ya. Jadi sehingga ketika kita punya kekurangan, nah itu tadi saling menambal dengan duduk di majelis ilmu. Makanya dalam biasanya gini Ustadz, yang sering saya hadapi itu kalau dalam dunia dakwah itu biasa masalah perceraian gitu ya. Artinya kadang-kadang perceraian ini sering terjadi dan itu dimotivasi atas kesalahpahaman yang sebenarnya mungkin menurut saya tidak terlalu inti itu dalam problematika rumah tangga ya. Contoh masalah kecemburuan, masalah kesalahpahaman, kurangnya minim komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau nasihat dari Ustadz Ridho sendiri ketika ada pasangan suami istri begitu ya yang kemudian sudah hampir nih sedikit lagi udah mengarah pada perceraian, ada nggak nasihat tips-tips dari Ustadz Ridho untuk menuntaskan masalah-masalah itu? Baik, Ustadz, saya sepakat bahwa rumah tangga yang sudah di ujung tombak itu sebetulnya bukan karena faktor materi, tapi lebih kepada faktor ketidakharmonisan antara suami dan istri. Nah, ketidakharmonisan ini tidak terbangun karena jeleknya komunikasi. Jadi, salah satu kunci utama dari harmonisnya sebuah rumah tangga itu adalah komunikasi. Bahkan ada sebuah riset mengatakan 70-75% hubungan suami istri itu terjadi dengan komunikasi yang intens di dalam rumah tangga itu antara suami dan istri. Nah, sekarang akhirnya kenapa terjadi percekcokan bahkan sampai berujung pada perceraian? Sebetulnya gini Ustaz, kita semua
orang-orang yang sudah berumah tangga itu bukan mereka tidak paham dengan cinta. Kita paham kok cinta. Cinta adalah cinta adalah pengorbanan, kasih sayang, keterbukaan, kejujuran, dan lain sebagainya. Itu adalah cinta. Cuman kadang kita nggak bisa mengekspresikan cinta itu kepada pasangan halal kita. Seperti apa dan bagaimana. Nah, cara untuk mengekspresikan itu adalah dengan cara mengkomunikasikannya secara baik. Kadang ada suami yang, suami yang nyuruh istrinya jadi cenayang gitu kan, meraba-raba gitu kan, menebak-nebak, itu nggak bisa seperti itu. Maka kalau misalkan komunikasinya tidak sehat, maka mustahil litaskunu ilaihanya akan muncul kecenderungan satu sama lain, ya kan, merasa cukup, merasa saling butuh dan lain sebagainya. Sehingga kalau litaskunu ilaihanya tak muncul, maka mustahil sakinah, mawaddah dan rahmanya akan hadir. Maka ini kita kembali lagi ke the power of niat tadi, tentang tujuan, destinasi dari kenapa kita membangun rumah tangga ini. Kalau memang betul tujuannya adalah surganya Allah, dan yakin bahwa rumah tangga ini adalah jalan terdekat kita untuk semakin dekat dengan kepada Allah dan Rasulnya, maka laluilah dengan kejantanan diri sebagai seorang laki-laki. Artinya kejantanan diri berarti kita siap. Siap artinya untuk belajar, siap untuk mencari ilmu, siap menghadirkan keteladanan, siap untuk menghadirkan contoh yang baik kepada pasangan halal kita, ya kan? Bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar tunjuk. Kenapa? Karena kita bukanlah seorang pimpinan. Kita adalah pemimpin yang memberikan keteladanan kepada orang yang kita pimpin. Siapa? Istri. Siapa? Anak-anak kita. Siapa? Orang-orang yang berada di bawah naungan kita. Kenapa? Karena di Quran surat ke-66 ya Ustaz ya, surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki yang beriman, wahai para laki-laki yang sudah sholat, wahai para laki-laki yang sudah hijrah, wahai para laki-laki yang sudah memperbaiki kehidupannya menjadi jauh lebih baik lagi, kata Allah, belajarlah kalian agar kalian bisa menyelamatkan diri kalian. Jadilah teladan di dalam rumah tangga yang memberikan contoh-contoh kebaikan, sehingga kalian bukan hanya menyelamatkan diri kalian, tapi kalian juga bisa menyelamatkan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya kita semuanya masih punya potensi dan kesempatan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka belajarlah untuk menjadi suami-suami teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Belajarlah menjadi suami-suami yang mau berdamai dengan kebengkokan istrinya dengan cara rajin-rajin minta maaf sama istri. Ya, yang saya catat poinnya intinya komunikasi, Ustaz ya. Jadi harus komunikasi yang baik gitu. Dan memang saya pernah sharing juga tuh sama seorang psikolog gitu ya. Keunikan Allah itu begitu dahsyatnya menciptakan laki perempuan, walaupun fisiknya sama, artinya secara materi kelihatannya sama, ternyata Masya Allah untuk softwarenya atau psikolognya memang berbeda. Di mana laki-laki itu lebih dominan pada pada akalnya, sedangkan perempuan lebih dominan pada hatinya. Nah, begitu. Jadi artinya sehingga kadang-kadang nggak nyambung komunikasinya. Karena kalau orang berpikir pakai akal, harusnya ketika dia mau punya masalah, dia lebih lebih suka diem gitu. Jadi kalau laki-laki itu udah diem, itu berarti punya masalah gitu. Apalagi kalau diemnya sambil senyum-senyum sendiri, ngeliatin HP, itu mencurigakan. Kalau itu ya beda itu ya. Itu baru bahaya. Itu pasti ada yang disimpan. Iya. Itu ada Tina yang namanya Tono, itu bahaya itu. Nah, itu kalau laki-laki punya diem berarti punya masalah. Kalau perempuan karena dia hati, teman-teman, dia lebih suka untuk sharing, curhat dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang muncul kata-kata begini, suamiku itu orangnya pendiam Pak Ustadz, orangnya cool, nggak perasaan. Padahal bukan nggak perasaan, emang karakternya begitu gitu. Sebaliknya seorang suami juga kadang-kadang ngerasa istriku ini cerewet banget sih gitu ya. Padahal bukan cerewet, emang begitu cara dia untuk mengungkapkan perasaannya gitu ya. Sehingga Masya Allah Sayyidina Umar pernah didatangi seorang sahabat gitu. Mau curhat, istrinya ini cerewet banget gitu, enaknya diapain gitu. Terus akhirnya Umar keluar, tanya, pas sebelum keluar, orang ini dengerin kalau Umar tuh di dalam lagi diomelin sama istrinya. Nah, ketika Umar keluar, ditanya Sayyidina Umar, siapa tadi yang mau curhat? Nggak jadi Umar, nggak jadi gitu. Kenapa? Tadinya aku mau curhat, istriku cerewet gitu, tapi ternyata setelah aku lihat, istrimu lebih cerewet dari istriku. Dan kamu sabar-sabar baik gitu ya, Masya Allah. Jadi artinya komunikasi memang betul sekali, Ustaz Ridho, saya juga setuju. Memang kadang-kadang masalah komunikasi, ada bahasa guru saya begini, tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara berbicara. Selama mulut ini masih terbuka, pasti akan ada solusinya kan. Bisa kita dapatkan dengan cara kita berdiskusi, ngobrol bareng, dan lain sebagainya. Makanya di ayat cerai itu kan,
Pertama apa namanya fa'iduhunna, nasihati. Betul. Nggak mempan baru wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Nggak mempan Betul. baru wadribuhunna, pukul mereka. Dan yang terakhir itu yang saya Betul. suka itu. Faba'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Jadi saling mediasi, Betul. dialog. Jadi komunikasi itu jadi poin terakhir gitu. Dan Betul. itu keren banget tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu. Memang benar sekali ya, komunikasinya harus yang bagus begitu. Terus masalah ini Ustadz, masalah pacaran tuh gimana tuh anak-anak muda tuh? Katanya kan cinta dilegalitaskan Islam, berarti pacaran tuh harus bagian dari fitrah cinta itu sendiri gitu. Ustadz itu gimana tuh nganggapnya tuh? Ya, apa namanya, cinta itu adalah fitrah, tapi bukan berarti fitrah cinta itu harus dikotori dengan kemaksiatan, Ustaz. Masya Artinya, Allah. yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustahil untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau menggunakan cara-cara yang salah. Kenapa? Begini, Ustaz. Simpelnya adalah karena iman itu hanya berselera pada yang halal, dan iman itu hanya saya ulangi. Ini ngomongnya agak belelol ini. Apa namanya, kekenyangan, Ustaz. Karena iman hanya berselera pada yang halal, dan iman hanya cenderung pada yang berkah. Artinya, cara-cara baik yang harus kita jalani untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat fitrah cinta ini. Nah, saya secara pribadi ya tidak setuju dengan pacaran, ya tentu haram gitu kan. Kenapa? Saya apa namanya, termasuk orang yang pernah membuang-buang waktu dulu, Ustaz, dalam hal yang seperti itu gitu ya, jauh sebelum saya hijrah gitu kan. Saya mengatakan seperti ini karena saya bukan hanya seorang penyaru, tapi saya mantan pelaku. Artinya bukan saya sedang membuka aib, bukan. Tapi saya belajar akhirnya dari kesalahan saya dulu, ini menjadi sebuah hikmah besar bahwa satu, buang-buang waktu. Bahasa sederhananya gini, emang lo mau ngejagain jodoh orang, kan begitu. Yang kedua, kenapa? Orang pada nggak meyakini bahwa pacaran itu sudah diawali dengan zina. Masa sih, kan kita nggak ngapa-ngapain. Karena orang mindsetnya zina itu, maaf, berhubungan badan. Tidak. Padahal dari proses PDKT-nya, ya kan, itu udah saling chattingan, saling lempar kekaguman, saling follow di media sosial, itu pun udah berbahaya, Ustaz. Makanya alhamdulillah, Ustaz, Ana secara pribadi nggak pernah follow akhwat sama sekali kecuali istri Ana, orang tua Ana, dan saudari perempuan Ana yang mahram. Kenapa? Buat Ana secara pribadi, biar yang terlihat di mata Ana yang cantik itu hanya istri Ana sendiri. Masya Gitu, Ustaz. Allah. Itu sesederhana Luar itu biasa. sebetulnya. Iya. Kenapa? Karena gini, untuk kami para laki-laki, dan ini pesan untuk para akhwat, jangan percaya pada laki-laki yang masih menjadikan media sosialnya tempat karantina bagi perempuan. Kenapa? Matanya saja tidak bisa dijaga, maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Gitu. Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Maksudnya nggak ada sebuah kebaikan itu akan diridhoi oleh Allah kalau harus mengawalinya dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbau kemaksiatan, sesuatu yang hanyir, sesuatu yang bau dan lain sebagainya. Apa? Yaitu kemaksiatan kepada Allah. Maka cara paling mudah untuk kita mengantisipasinya adalah kita menghidupkan Quran surat ke-24 ayat 30 dan ayat 31-nya untuk perempuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, tundukkan pandangan. Artinya begini, laki-laki menundukkan pandangan dan perempuan menggunakan pakaian kebesarannya yang menjadi kehormatannya, yang menjadi mahkota terindahnya, yang disebut dengan malu. Artinya, karena gini Ustaz, hasil risetnya Ustaz ya, seorang laki-laki itu tidak akan terjalin hubungan spesial dengan seorang perempuan yang bukan mahram kalau seandainya perempuannya tidak pernah membukakan pintu gerbang untuk si laki-laki itu masuk. Betul. Artinya apa? Betul. Rata-rata kita tuh hanya sedang mengetok pintu. Satu ketok, ternyata nggak bukain, geser lagi. Kayaknya ini cantik, akhwat soleha, pakai pakaian syar'i, sering duduk di kajian, ketok lagi. Di love dulu, kalau media sosial kan sekarang. Terus kemudian tiba-tiba titip komen, Masya Allah, tiba-tiba kemudian bergeser ke DM, Assalamualaikum ukhti, gitu kan. Nah itu buaya-buaya rambutnya hitam itu, Ustaz. Jadi hal-hal seperti itu memang sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh setan, oleh laki-laki gitu kan. Kenapa? Laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangan itu rata-rata akan ngasong cintanya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dia bukan berharap dan menyodorkan cintanya kepada Zat yang maha
mengetahui siapa yang terbaik untuk dirinya, sehingga Allah turunkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang memang berhak atas dirinya gitu kan. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika seorang perempuan menanggalkan pakaian kebesarannya yang namanya malu tadi dan membukakan pintu gerbangnya sebesar-besarnya, maka disitulah bermula awal terjadinya perzinahan yang besar dan besar. Diawali tadi tuh tidak saling bisa menundukkan pandangan, saling melempar pujian, ya kan, kemudian chattingan, ya kan, kemudian saling melempar pujian secara langsung, yang tadinya di komen kemudian pindah ke DM, dari DM lebih privat lagi ke WhatsApp, setelah WhatsApp saling teleponan dan saling bertukar gambar, video dan lain sebagainya, akhirnya janjian ketemuan dan lain sebagainya. Nanti setelahnya itu bukan lagi setan yang membukakan jalan, tapi syahwat yang sudah menggelora, Ustaz. Itu yang sangat mengerikan gitu kan gitu. Itu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini kalau mengutip bahasa anak muda zaman sekarang gitu, laki-laki yang hebat, laki-laki yang dahsyat, itu bukan laki-laki yang datang kepadamu membawa mawar, tapi laki-laki yang siap membawamu untuk melamar, begitu ya. Asik. Dan wanita yang hebat, wanita yang dahsyat, wanita yang hebat bukan wanita yang dapat dipikat dengan coklat, tapi dipikat dengan akad. Oh. Masuk Pak Eko. Wow, ada tambahan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau kamu serius kepadaku, jangan mengatakan I love you kepadaku, tapi tuliskan namaku di buku nikah bersamamu. Cakep, Masya Allah. Jadi lucunya lagi, ada anak-anak muda tuh gini, Ustaz, katanya, saya kan pacaran, tapi saya tuh pacarannya pacaran Islami gitu. Saya bilang pacaran Islami gimana? Cakep. Katanya kalau pacaran biasa kan malam Minggu, ini pacarannya malam Jumat. Pakai Jumat Kliwon lagi. Kemudian kalau pacaran biasa nongkrongnya di mall, kami nongkrongnya di pelataran Masjid Al-Jabar Bandung, Pak Ustadz. Waduh, luar biasa. Kalau biasanya pacaran itu nongkrong di bioskop, kami sholat berjamaah. Yang cowok jadi imam, yang makmum perempuannya jadi makmum. Kemudian cium tangan. Terima kasih Abi. Cia, terima kasih Abi. Ya, lebih bakar kali. Jadi katanya gini, saya tuh pacaran, Tat, bukan untuk maksiat. Saya tuh cuman ingin mencari laki-laki yang calon hidup saya. Saya bilang, loh, kalau kamu mau nyari calon suami yang solih, jangan dengan cara berpacaran karena nggak nyambung. Pacaran dengan menikah itu beda. Orang yang pintar jadi pacar, belum tentu pintar menjadi suami. Karena pacar hanya memberikan khayalan, sedangkan suami memberikan kepastian. Begitu. Asik. Gentleman, Ustaz. Betul, Ya Ustaz. Allah. Dan itu fenomena, bahkan fenomena bukan di kalangan anak muda secara default, Ustaz. Tapi yang terjadi juga sekarang menjadi momok besar di antara anak-anak muda yang yang sudah masuk dan berkecimpung di dunia kajian, Ustaz. Oh. Judulnya gini, Ustaz. Ini yang serunya gini. Judulnya ta'aruf tapi sering chattingan. Judulnya ta'aruf tapi saling follow media sosial gitu kan. Judulnya ta'aruf tapi nganterin pulang. Kan ini bahaya gitu kan. Ngakunya sudah hijrah gitu kan. Bahkan ada yang sampai ngomong begini, Ustaz. Ustaz, saya alhamdulillah sudah menemukan calon makmum terbaik saya yang insya Allah Allah ridhoi. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ketemunya di mana? Di kajian, Ustaz. Oh iya, di kajian, Masya Allah. Berarti kalian satu visi ya. Artinya senang dengan perbaikan dan kebaikan di dalam diri dan terus mengupgrade diri sehingga kalian nanti punya kapasitas yang sama dengan frekuensi yang sama ketika menjalani rumah tangga. Oh iya, Ustaz, alhamdulillah. Bahkan saking seriusnya kami gitu kan, kami berangkat kajian bareng. Hah? Kan kaget, Ustaz, kajian bareng. Gimana? Kami berangkat kajian bareng, Ustadz, boncengannya boncengan syar'i. Tepuk jidat, Ustadz. Iya Allah. Gimana tuh boncengan syar'i gimana tuh? Gimana boncengan syar'i, Bambang, gitu kan? Iya, anak pakai tas, Ustadz. Itu sebagai hijabnya, terus akhwatnya duduknya miring. Ya Allah, itu sama aja maksiat. Itu sama aja dengan halwat, gitu kan, berdua-duaan. Gitu. Iya. Jadi, gini, Ustadz. Dulu saya mikirnya begini, Ustadz. Senakal-nakalnya saya tuh nggak pernah ngakal-ngakalin syariat. Lah ini anak kajian kok berani-beraninya syariat diakal-akalin, Ustaz gitu. Iya. Istilahnya ada babi syariah, ada zina syariah gitu. Iya. Jadi minum khamar baca bismillah jadi halal gitu kan. Astagfirullah. Iya, itulah fenomena anak-anak zaman sekarang dan memang itu tantangan khususnya buat antum sebagai seorang dai gitu ya, Masya Allah. Saya yakin apalagi di Bandung teman-teman yang masih muda-muda, saya juga 5 hari di sana, beberapa hari di sana sering melihat teman-teman
tongkrongan-tongkrongan di pinggir jalan luar biasa. Saya yakin yang pada berhijab begitu ya, mereka bilang nggak apa-apa nih pacarannya, orang cowoknya pakai baju kuku kok, ya kuku. Dari zaman masih Cina itu, masih Cina non Muslim sampai jadi baju takwa ya, kuku gitu kan. Ternyata apa namanya jadi fenomena yang kayak antum bilang tadi, betulan memang real itu Ustaz. Jadi kayak seakan-akan ada pacaran-pacaran yang Islami, padahal sebenarnya kan zina itu kalau saya membagi pacaran itu zinanya di mana? Ada 3 saya bilang. Yang pertama zina pada kemaluan, itu yang disebut dengan zina hakiki itu. Tapi saya nggak berzina kemaluan, tapi zina pada fisik, sentuhan-sentuhan yang bisa terjadi ya, kayak model pegang-pegangan tangan dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang berbahaya namanya zina pada hati. Nah, ini yang memang dia tidak ada sentuhan secara fisik, tapi seperti yang antum bilang tadi menimbulkan fitnah, goncengan, walaupun dilapisi pakai apa namanya tas begitu kan. Refleks. Jadi kayak seakan-akan legalitas akan asal nggak zina nggak dosa, padahal kan perintahnya Allah wala taqrabuz zina ya, bukan wala taznu, bukan berzina tapi jangan mendekati zina gitu. Masya Allah Ustaz Edo banyak banget nih ilmu-ilmu yang didapatkan. Terakhir Ustaz, nah, ini terakhir ya, ini mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman gitu ya, kalau memang misalnya udah udah pada jenjang ingin menikah gitu, sudah benar-benar pengen banget menikah gitu, tapi halangan tuh banyak banget tuh, kadang dari orang tuanya nggak setuju, atau kadang muncul rasa tadi malal itu, rasa bosan gitu. Itu ketika emang udah benar-benar berazam kan pasti setan reaksi tuh nggak mau menikah nih, karena nikah itu kan pangkal kebaikan. Kira-kira sebagai anak muda itu apa yang mesti dilakukan gitu Ustaz Eda? Kalau misalkan sudah ada keinginan besar untuk menikah ya Ustaz ya, kalau Ana secara pribadi sih lebih baik datangi guru. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang maksud dan tujuan bahwa sudah ada keinginan. Siapa tahu dari silaturahmi kita dengan guru, Allah memberikan taufik gitu kan, memberikan ilham kepada guru kita untuk merekomendasikan seseorang, nah gitu. Nah, cuman gini Ustaz, ketika hal yang terjadi di lapangan adalah para anak-anak muda itu baru melakukan yang namanya sholat istikharah ketika sudah dibingungkan dengan sebuah pilihan. Kalau ini memang nggak salah sepenuhnya ya, cuman rasanya kayak kurang ahsan ya. Maksudnya gini, kalau saya menyampaikan kepada anak-anak muda itu adalah gini, coba tolong teman-teman rubah mindset tentang sholat istikharah itu, jangan lagi dianggap sebagai ban serep, tapi jadikan bemper dalam kehidupan kita. Artinya kita tuh betul-betul butuh Allah gitu kan. Jadi sebelum langkah itu Allah dulu yang ditanya. Sebelum keluar rumah tuh Allah dulu yang dimintai pendapatnya. Sebelum beraktivitas tuh laporan dulu sama Allahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi artinya yang pertama yang harus kita lakukan adalah, bagi saya yang pernah Anda sampaikan sama anak-anak muda adalah, coba deh sering-sering dulu dialog sama Allah, bertanya kepada Allah bukan tentang siapa dan apa, tentang sudah layakkah kita menjadi seorang pemimpin di kemudian hari atas seorang anak yang akan Allah amanahkan kepada kita sebagai seorang pasangan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang harus didatangi adalah tentu majelis ilmu. Apa? Untuk menambah kapasitas ilmu kita. Ilmu yang seperti apa? Kalau ada kelas-kelas pranikah, kelas-kelas parenting masuk. Karena ini di banyak kasus ya Ustadz ya, kebanyakan orang berstigma bahwa kelas pranikah itu adalah untuk seseorang yang memang sudah punya calon. Salah. Tapi ya, itu bagian dari ikhtiar kita untuk memantaskan diri, menjadikan seseorang yang layak. Ya siapa tahu nanti di lokasi ketemu jodoh kita ketika kita saling bertukaran CV dan lain sebagainya. Gitu, artinya mengupgrade kapasitas ilmu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, buka jalan silaturahmi seluas-luasnya. Jadi jangan hanya mengkotak-kotakan gitu bahwa jodoh itu nanti diantar sama Allah. Iya benar, jodoh itu diatur sama Allah, tapi bukan diantar langsung begitu saja, tapi kita harus jemput gitu. Kayak contoh Ustadz Afwan, saya waktu menikah dulu, saya tinggal di Jakarta Ustadz, sedangkan istri saya orang Sumedang gitu. Itu kan akad, jadi antar kota, antar provinsi kan. Nggak pernah kenal sebelumnya, kenal hanya sekedarnya di Facebook, tapi justru saya ta'arufnya sama orang tuanya. Itu bagian dari ikhtiar saya gitu. Saya dulu tahun 2012 saya belum paham tentang istilah ta'aruf Ustadz, tapi saya meyakini bahwa
saya harus menjaga dia sebaik orang tuanya menjaga. Artinya, saya nggak mau berinteraksi secara berlebihan, saya nggak mau berkomunikasi secara berlebihan, maka saya secara gentle, teteh, punten, boleh saya izin minta nomor mama sama nomor papa gitu kan? Artinya, membuka jalan silaturahmi itu bisa ke guru, ya kan? Bisa ke orang-orang terdekat kita, orang-orang soleh dan lain sebagainya, sehingga nanti diberikan rekomendasi yang baik gitu kan. Nah, ketika dapat rekomendasi itu jangan ke langsung anaknya, tapi kalau bisa datangi orang tuanya. Kita dekati orang tuanya, kita buka komunikasi tentang keseriusan kita dan lain sebagainya. Nanti dengan orang tuanya kita sama-sama berdoa. Kalau memang Allah ridhoi, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang apa namanya? yang kadang itu tidak dipersiapkan Ustadz oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mimpinya apa? Ya Allah, saya kok pengen banget dia punya pacar yang soleh dan solehah gitu. Itu kalimat seperti itu tuh seperti seolah-olah ya Allah pengen banget makan babi tapi yang halal gitu. Ya nggak mungkin gitu. Karena yang namanya pacar soleh itu nggak ada. Kecuali memang namanya soleh gitu kan. Karena orang-orang yang soleh dan solehah itu mustahil pacaran. Maka teman-teman semuanya yang sudah ada keinginan untuk menikah, perbaharui selalu niatnya dengan selalu menjaga doa-doa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengupgrade kapasitas ilmu kita dengan terus duduk di majelis ilmu, di kelas-kelas khusus yang memang diadakan untuk kita mengupgrade diri kita secara keilmuan. Yang ketiga adalah membuka jalan silaturahmi seluas-luasnya, datangi guru kita, minta keridhoannya, minta doanya, minta doa dari orang tua terlebih ya, itu pasti harus gitu kan. Dan siapa tahu ketika kita bertanya dan membuka obrolan dengan orang tua kita, justru ada juga rekomendasi dari orang tua kita ya. Itu jalan-jalan yang Allah bukakan min haitsu la yahtasib ketika kita sudah meningkatkan takwa dan menjaga kewarasan iman kita, kesehatan iman kita dalam ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Oh, nasihat untuk para ijo lumut ya, ikatan jomblo lucu dan imut. Masya Allah. Ya, jadi artinya jodoh itu sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, tapi kita tetap harus mengejarnya dengan ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau udah jodoh nggak bakal kemana-mana. Ya memang kalau udah jodoh nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau antum nggak kemana-mana, gimana mau dapat jodoh kan begitu? Nah, gitu. Jadi teman-teman itu yang dimaksudkan Ustaz Ridho, dan ikhtiarnya harus tetap sesuai dengan koridor syariat yang diatur oleh Allah. Ada khitbah, lamar begitu ya kepada ayahnya secara langsung, bukan hanya mendekati kepada si wanita. Apabila udah azam istikharah minta kepada Allah, dan ini keren banget teman-teman. Artinya buat para jomblo-jomblo dimanapun berada, mudah-mudahan ya dengan secerta ilmu yang di-sharing dengan Ustadz Edo luar biasa. Beliau telah sampaikan tadi beberapa poin yang mungkin teman-teman netizen juga mendengarkan secara langsung. Dan tentunya intinya jangan berpacaran dah gitu ya. Artinya sebodoh-bodohnya manusia itu, wanita itu adalah wanita yang mau dipacarin gitu, karena sesuatu yang belum pasti tapi dia udah disentuh-sentuh. Padahal untuk kita menyentuh istri saya, misal contoh, saya harus memberi nafkah kepada dia. Kita artinya kalau sebulan 10 juta aja, 12 bulan udah 120 juta. Nah, apalagi kalau udah 10 tahun, udah berapa M yang kita keluarkan, begitu mahalnya wanita muslimah, sedangkan ini disentuh-sentuh hanya karena happy Valentine gitu, dikasih coklat sebiji doang, itu juga mau kadaluarsa tinggal 2 hari lagi, ya kemudian dia bahagia dan bangga gitu. Lihat Islam betapa memuliakan wanita, memuliakan laki-laki, dan ini subhanallah luar biasa. Ustadz Ridho Febri, sebenarnya ana pengen antum lebih lama lagi, tapi karena waktulah yang akhirnya menuntaskan juga ya, tapi insya Allah ini pertemuan yang akan mempertemukan kita kembali. Insya Allah nanti di suatu waktu bisa berjumpa dengan antum. Dan insya Allah juga terima kasih untuk seluruh kru teman-teman dari Kopi Mocha, komunitas pecinta fikih moderat terbuka. Juga terima kasih dari teman-teman dan DIP juga yang telah mempertemukan kita berdua ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima Ustaz, kasih. Masya Allah, ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk semua sahabat-sahabat netizen. Insya Allah selalu jangan lupa di follow akunnya Ustadz Ridho.Febri. Masya Allah. Insya Allah followersnya makin banyak, nanti jadi selebgram insya Allah. Amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa sementara kita sharingkan dengan Ustadz Ridho. Jazakumullah khair Ustadz, mudah-mudahan antum berkah selalu, sehat dunia akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin sedikit Ustadz Ridho ditutup dengan doa biar lebih berkah lagi insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, jazakumullah khairan kasir untuk gurunda kita semuanya, Ustaz Agus dan seluruh keluarga besar dari tim di Balikpapan yang Ana nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya sama semua teman-temannya, Bang Angki dan seluruh keluarga besar di sana. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin, secara pribadi Ustadz, mohon maaf banyak kurang-kurangnya, banyak khilafnya, gitu kan. Semoga nanti bisa kita agendakan lagi untuk kita lanjutkan materinya secara online ya Ustadz ya. Atau mungkin nanti Allah percepat ternyata ke Balikpapan, wallahualam. Kita nggak tahu ya. Jazakumullah khairan kasir. Ustaz, teman-teman semuanya, Ana pamit karena insya Allah besok jam 4 pagi sudah harus berangkat ke Jakarta. Insya Allah. Masya Allah. Ya amanillah Ustaz. Barakallahu fikum. Siap. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.